Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang muliakan para pecinta pengajian Darul Amin yang insyaallah senantiasa dalam terang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala madama nafa'a bi ulumi bidrin amin. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda kepada Jundub bin Junadah yang mana bergelar Abu Dzarrin Al-Ghifari. Jadi ujar sidin, ya Aba Dzarrin jaddid safinata fa innal bahra amiqun wa khujiz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil hilla fa innal aqabata ka'udun wa khlisil amala fa innan nakida basirun. Jadi beliau, wahai Abu Dzarrin, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Ambillah bekal dengan lengkap karena sungguh perjalanan itu jauh. Ringankanlah beban muatanmu karena sungguh rintangan-rintangannya berat. Kemudian jasin, ikhlaskanlah amal perbuatanmu karena sungguh yang mengawasi itu maha melihat. Jadi di awal tadi dikatakan, ya Rasulullah, wahai Abu Dzarrin, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Nah, maksudnya sini memperbaharui kapal di sini maksudnya adalah memperbaiki niat. Jadi niat kita, makanya segala perbuatan itu tergantung innama a'malu binniyat. Makanya dipadahkan jar guru bila kita di pengajian jangan pada ingat kita mandak niat kita nang kaya apa. Begitu kita sudah berada di pengajian nyatakan, ya Allah, ulun ini berada di tempat nang mulia, nang hadir di beratan orang yang mulia, tetapi ulun nang paling hina. Maka daripada itu, ya Allah, ulun minta mudah-mudahan Engkau hapus dosa ulun, dosa keluarga ulun, dosa anak bini ulun, dosa orang tua ulun dan guru-guru ulun. Nah, itu jadi mana. Jadi jangan sampai kita ada berniat. Apabila ada niat kita suruh narugi kena. Kenapa jadi disuruh memperbaiki niat tadi? Agar semua perbuatan atau meninggalkannya itu dapat berfungsi ibadah. Jadi sebenarnya dinilai oleh Allah Taala jadi ibadah. Makanya istimewanya ketika kita menuntut ilmu ini tadi, di setiap langkah kita itu ya Nabi dinilai oleh Allah Ta'ala, setiap langkah dinilai 100 kebaikan. Istimewanya itu tadi, serta mendapat pahala guna daripada keselamatan dari ajabnya Allah. Cuma dipasang niat kita. Imam Umar Al-Faruq Jalsidin menulis di suatu surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari, napa Jalsidin, barang siapa nang tulus ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi Allah cukupi keperluannya terhadap Allah dan sesama daripada manusia. Artinya
apa yang diperolehnya tadi senantiasa akan membuahkan daripada suatu kebaikan. Kadang merasa kurang, ya ada orang banyak dapat sudah nikmat segala macam, tapi seakan-akan kekurangan terus, sehingga dengan merasa kekurangan tersebutnya akhirnya lupa dengan beramal beribadah. Ini tadi, ini kita khawatirkan. Dan Tuan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khitab menulis surat kepada Tuan Umar bin Abdul Aziz. Jadi napa Jasidin, ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya pertolongannya Allah terhadap hamba itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi sesuai dengan kadar niat kita. Barang siapa yang tulus niatnya, maka memperoleh sempurna. Dan siapa kurang tulus niatnya, maka pertolongan Allah pun kurang baginya, sesuai dengan kadar niatnya itu. Makanya kayak kita di rumah atau umpamanya nasi terkadang kan berlebihan, lah nak membuang bismillah, kita membuang, mudahan dengan apa yang kita ibadah hampur ini mudahan menjadi amal, bisa memberi pada makhluk Allah. Ada sembarang buang aja bismillah juga, mudahan diberkati, berberkat menjadi amal ibadah. Bila kita asal buang-buang aja berarti kan ada menjadi nilai ibadah tak? Oleh karena ada masang niat. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, tamasuk adalah nang kedua, yakni jasirin fa inna syafara ba'idun. Nah, jadi dipadahkan oleh Rasulullah tadi, di antaranya jasirin ambillah daripada bekal tadi dengan lengkap, karena sesungguhnya perjalanan itu jauh. Jadi syafara ba'idun itu adalah perjalanan itu jauh. Maksudnya daripada perjalanan jauh di sini adalah dengan perjalanan menuju akhirat. Jadi banyaknya bekal. Sedang beban muatannya ialah beban tanggung jawab urusan duniawi. Nah, jadi ini jadi tanggung jawab kita. Nah, ini yang jadi bebannya kena. Makanya kan dipadahkan tadi menyawa diringankan jasidin beban tadi kan. Maka ambil bekal tadi dan lengkap, karena sesungguhnya perjalanan itu jauh, dan disuruh kita meringankan beban tadi menyawa. Menyawa tadi. Jadi oleh lantaran daripada tanggung jawab urusan kita dunia ini tadi, justru perjalanan ini menuju akhirat diumpamakan dengan lautan yang dalam. Perjalanannya jauh dan bukitnya terjal. Kenapa? Sebab karena sama-sama banyak kesulitan dan rintangan daripadanya tadi. Jadi seakan-akan kita naik gunung turun gunung juga. Banyak mau beban kali Allah. Jadi banyakin membawa bekal disuruh sidin. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan yang maha daripada melihat. Jadi maksudnya adalah Allah yang maha meneliti secara cermat terhadap perbuatan baik dan buruk. Jadi cermat benar toh. Kada bakalan salah lagi. Apalagi di batang tubuh kita ini nyata sudah diletakkan oleh Allah Ta'ala malaikatnya rakib dan atid, yang senantiasa mencatat yang kebaikan dan mencatat yang keburukan yang kita berbuat. Enggak bisa lepas. Sulaiman Ad-Darani berkata, ujasidin keuntungan besar bagi orang yang sepanjang usianya hanya ada satu arah. Jadi untung benar. Nah kayak apa? Keuntungan satu arah itu
yaitu menuju Allah Ta'ala. Jadi tujuannya tadi ada dan lain masalah niat tadi. Perkataan tersebut didasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yazika minhul kadir. Tuluskan perbuatan yang kecil akan dapat mencukupimu. Bila tulus hati walaupun sedikit, maka akan menimbulkan kesyukuran dengan seseorang tersebut. Tapi bila inya kufur, kada ada merasa syukur, maka senantiasa orang tadi akan merasakan selalu kekurangan. Jadi seorang penyair berkata, faradun 'alan nasi an yatubu, lakinna tarkadz dzunubi awdhabu. Wajib bertaubat bagi manusia, tapi lebih wajib lagi meninggalkan daripada dosa. Wasabru bin naibati sa'bu, lakinna fawta sawabi as'abu. Sabar menghadapi musibah adalah sulit, tapi keluputan pahala itu lebih berat. Nah, jadi sebenarnya bersabar itu memang alih. Tapi bila kita lepas dari pahala, malah merugikan dengan kita, gitu. Artinya apa? Ketika seseorang sabar dengan cobaan-cobaan Allah berikan, maka nilai pahala akan diperolehnya. Tak ada mengeluh. Wadaru bisarfihi azibu, lakinna gablatan nasi a'zabu. Perjalanan zaman itu ajaib. Jadi ajaib berubah-ubah, tapi kelengahan manusia lebih lagi ajaib. Jadi sedikit aja lah. Kullu ma qad yaji qaribu, lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Setiap yang akan datang adalah dekat, tapi ajal kematian lebih daripada dekat lagi. Jadi parak lagi, tapi mati itu bagi parak lagi. Di hadapan semua kita itu cuma kita terkadang menyadari dengan hal demikian. Maka daripada itu, semua hal demikian tadi sesungguhnya adalah mengintai-intai dengan diri kita. Tinggal kita jadi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi daripada berbagai hal yang akan mendatangi dengan diri kita. Bila mana kita baik, bagus, mempersiapkan dengan diri kita dengan hal-hal yang mengandung daripada manfaat, bahkan memperbanyak dan ibadah, maka justru nantinya akan mendatangkan dengan suatu kebaikan, baik di dunianya terlebih lagi di akhirat. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.